Pertama-tama terimalah salam Buddhis Daisel. Namo Buddhaya. Amitabha. Sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Buddha, marilah kita bersama-sama membacakan Parita Namaskara Gatha. Mari dengan bersikap anjali. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammam namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sangham namami. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Dharmalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah pelindungku yang mulia. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga kita semua berkembang di dalam ajaran Buddha. Sabesata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, untuk minggu lalu kita kan sudah membahas mengenai klasifikasi sila poin A dan poin B. Untuk minggu ini kita akan membahas ya klasifikasi sila kembali, tetapi poin C dan poin D. Silakan anak-anak buka buku cetak halaman 77 sampai 79. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri adalah supaya ya siswa mengetahui pembagian sila berdasarkan orang yang mempraktikannya dan juga berdasarkan motif atau tujuannya. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan penjelasan berikut ini.
Baik, kita akan memulai untuk membahas mengenai klasifikasi sila, terutama pada poin C dan poin D. Silakan anak-anak buka buku cetak halaman 77. Di sana bisa kita lihat untuk poin C, namanya adalah sila berdasar orang yang mempraktikkannya. Jadi sila berdasarkan orang yang mempraktikkan ada 3. Yang pertama namanya adalah Bhikkhu Bhikkhuni sila. Yang kedua adalah Anupasampana sila. Dan yang ketiga namanya adalah Ghahata sila. Baik, so ke yang pertama dulu ya. Bhikkhu Bhikkhuni sila. Di sana ada penjelasan. Sila untuk bhikkhu atau bhikkhuni bukan hanya mempunyai jumlah peraturan paling banyak, tetapi juga terbagi menjadi 4 kelompok. Jadi sila bhikkhu-bhikkhu terbagi atas 4. Tetapi sebelum ke sana, saya mungkin ingin mempertegas bahwasanya sila tidak hanya untuk orang biasa, bukan hanya untuk orang awam atau seperti kita. Tapi untuk bhikkhu-bhikkhuni itu juga ada sila. Ya, ada juga aturannya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ada 4 kelompok. Yang pertama namanya adalah Patimokkha Samwara sila. Peraturan moralitas berdasarkan ketetapan Patimokkha. Ini adalah peraturan yang sangat banyak, ya. Jumlahnya beda-beda untuk bhikkhu atau bhikkhuni. Tetapi karena kesederhanaan, mungkin kita tidak membahas terlalu banyak. Jika siswa ingin memperdalam, boleh mencari sumber dari referensi yang lain, ya. Saya akan ke nomor 2. Peraturan moralitas yang menginstruksikan seorang bhikkhu untuk selalu menjaga ke-6 pintu inderanya. Ya, Indriya Samwara sila. Jadi di sini dijelaskan bahwa seorang bhikkhu atau bhikkhuni wajib menjaga ke-6 pintu indera seperti mata, ya, telinga, dan lain-lain. Artinya kalau misalnya mau makan, tidak selamanya harus makan yang enak selalu, ya. Kalau mau melihat, tidak selamanya melihat yang enak saja. Oke, cukup bisa dipahami ya. Artinya diminta untuk menjaga pintu inderanya, ya. Kita ke nomor 3 untuk sila bhikkhu bhikkhuni. Namanya adalah Ajiwa Parisudi sila. Peraturan moralitas yang mengatur seorang bhikkhu untuk mempunyai penghidupan yang benar. Serasa kamu juga bisa paham maksud dari pernyataan ini. Artinya bhikkhu bhikkhuni diminta untuk melakukan penghidupan benar. Penghidupan yang benar berarti kita diharapkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Saya kasih contoh paling sederhana, misalnya mencuri, ya, atau membunuh untuk bertahan hidup, ya, dengan memakannya. Serasa itu tidak dibenarkan di sila ini, ya. Kemudian di nomor 4 ada Pacaya Sanisita sila atau peraturan moralitas yang menginstruksikan seorang bhikkhu untuk selalu melakukan perenungan tentang tujuan dalam menggunakan sesuatu, khususnya dalam penggunaan 4 kebutuhan pokok. Kalau 4 kebutuhan pokok semua siswa serasa tahu ya, seperti jubah, makanan, obat-obatan, itu ada 4 kebutuhan pokok. Saya akan membahas mengenai misalnya makanan, ya. Dia meminta untuk merenungkan. Sila ini meminta kita untuk merenungkan tentang misalnya makanan. Apakah tujuan dari makan itu bertahan hidup? Atau tujuan dari makan itu adalah untuk memuaskan nafsu indera. Jadi dihubungkan dengan poin yang kedua tadi. Artinya direnungkan, apakah memang betul makanan itu untuk tujuan hidup, hanya bertahan hidup, atau hanya untuk memuaskan nafsu indera. Baik, selanjutnya kita ke sila kedua, namanya adalah Anupasampana sila. Sila yang dipraktikkan oleh Samanera Samaneri adalah dasasila. Jadi Anupasampana sila itu ada sila yang dipraktikkan oleh Samanera Samaneri. Dalam hal ini adalah dasasila. Nah, kemudian selain dasasila,
Samanera-samaneri itu juga mempraktikkan aturan disiplin tambahan berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan yang layak dan tidak layak untuk dipraktikkan. Ya, saya tidak usah memperjelas ini, kita semua paham maksud dari pernyataan ini ya. Untuk poin berikutnya, nomor 3 adalah Gahata Sila. Nah, Gahata Sila itu adalah sila yang dipraktikkan oleh umat Buddha perumah tangga atau upasaka-upasika, seperti misalnya Pancasila dan Atasila. Pancasila, Atasila berarti Pancasila itu 5 sila, Atasila itu berarti 8 sila. Nah, umumnya Atasila itu dipraktikkan di hari tertentu seperti hari Uposatha. Nah, mungkin sedikit saya menyinggung ya. Untuk Pancasila dan Atasila ini kan sudah sering sekali kita lihat dan kita bahas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita juga sering untuk membaca sila tersebut. Nah, jadi untuk seperti kita umat perumah tangga, ya inilah sila yang mungkin bisa dijalankan. Oke? Next kita ke halaman 78, poin D, yaitu sila berdasar motif atau tujuan, terbagi 3. Satu namanya adalah Panita Sila. Jadi kalau kamu lihat halaman 78 itu ada Panitia Pancasila. Ya mungkin itu boleh direvisi ya, jadi Panita Sila ya. Jadi Panita Sila itu adalah sila yang dipraktikkan dengan tujuan pembebasan. Pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan batin dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Jadi seperti loba, dosa, sama moha ya. Nah, di halaman 79 kamu boleh melihat contoh dari Panita Sila. Seseorang yang menolong orang lain murni karena sifat cinta kasih dan belas kasihnya terhadap sesama makhluk hidup. Jadi bukan karena kita mengharapkan satu imbalan lalu kita menolong seseorang. Ini sebenarnya sangat tidak dianjurkan ya. Kalau ingin membantu, bantulah dengan ikhlas, berarti mengembangkan cinta kasih dan belas kasih ya. Bukan membantu karena ingin mendapatkan pahala atau karma baik ya. Kemudian kita ada Majjhima Sila. Nah, Majjhima Sila atau sila menengah adalah sila yang dipraktikkan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang bersifat surgawi. Nah, di buku juga ada diberikan contoh. Seseorang yang mempraktikkan sila dengan tujuan agar kehidupan selanjutnya dapat terlahir di alam bahagia atau terlahir di keluarga berkecukupan. Ini artinya dia mempraktikkan sila dalam sehari-hari, seperti misalnya membuat karma baik yang sangat banyak, tentunya dengan sifat yang tadi, cinta kasih dan belas kasih. Sehingga dengan sendirinya dia di kehidupan yang akan datang itu bisa terlahir di alam bahagia atau ya terlahir di alam yang mungkin katakanlah kaya gitu ya, berkecukupan ya. Kemudian ada yang terakhir namanya adalah Hina Sila atau sila rendah, adalah sila yang dipraktikkan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang bersifat duniawi. Nah, di buku juga diberikan contoh. Seseorang mempraktikkan sila dengan tujuan untuk mencari simpati dari orang lain, untuk mendapatkan nama baik, bahkan untuk memperoleh jabatan. Ya, bisa dikatakan seperti kita melakukan sesuatu tetapi ingin mendapat simpati dari orang lain. Ketika kita melakukan hal seperti itu, ya, yang kita dapatkan bisa saja seperti nama baik, atau ketika kita ingin mendapatkan satu jabatan, kita melakukan hal yang demikian. Serasa untuk penjelasan seperti ini siswa sangat paham arti dari mencari simpati dari orang lain. Jelas ya? Jadi serasa saya tidak perlu memperjelas statement-statement seperti ini. Kita cukup tahu dalam diri kita sendiri saja tanpa perlu menjelaskan terlalu panjang lebar. Oke ya. Baik, serasa untuk penjelasan sila poin C sampai poin D sampai di sini dulu.
Jika kamu merasa ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti lakukan di Discord ya. Baik, sudah dilihat kan penjelasannya tadi? Oke. Untuk kesimpulannya itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah sila yang berdasarkan orang yang mempraktikkan, yaitu yang terbagi tiga ya. Yang pertama namanya adalah sila untuk biku bikuni. Kemudian yang kedua itu namanya adalah anupasampana sila, betul. Kemudian yang ketiga namanya adalah ya gahata sila. Terus untuk yang kedua kesimpulan itu adalah sila yang berdasarkan motif atau tujuan. Terbagi tiga juga. Yang pertama namanya adalah ya panita sila, yang kedua namanya majima sila, dan yang ketiga namanya hina sila, betul ya. Untuk minggu depan kamu tetap akan membahas mengenai klasifikasi sila sisanya. Jadi jangan lupa bukunya dibaca ya. Kemudian tugas itu kan sudah dilampirkan. Seharap dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Oke, baik. Nah, sekian dulu untuk pelajaran pendidikan agama muda sampai di sini. Tetapi sebelum kita mengakhiri pelajaran pendidikan agama muda ini, marilah kita bersama-sama beranjali. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Gata Bodhi Citta. Sabesata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.